Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Pridaksa, NPM 212121102. Di sini saya akan mempresentasikan pendekatan emotif Gadis Pantai karya Pramudia Anantatur. Selanjutnya ada identitas buku. Judul buku yaitu Gadis Pantai, penulis Pramudia Anantatur, tebal buku 270 halaman, penerbit Lentera di Pantara, tahun terbit 2003. Selanjutnya ada sinopsis. Novel ini menceritakan seorang gadis pantai yang berumur 14 tahun. Suatu hari, ada seorang utusan menemui ayahnya untuk meminta anaknya dinikahkan dengan Bendoro. Bendoro adalah seorang bangsawan yang tinggal di kota. Setelah itu, gadis pantai diajak ke istana di daerah Jepara dengan pakaian kebaya dan kalung tipis. Sesampai di istana, ia diantar ke kamarnya. Semula, ia hanya gadis kampung yang miskin, tetapi sekarang menjadi istri Bendoro yang diberi julukan Mas Kanten. Selama 3 bulan, gadis pantai tidak boleh pergi keluar. Selama waktu itu, ia belajar sopan santun, mengaji, membatik, dan aturan-aturan lain yang ditetapkan di rumah Bendoro. Pada mulanya, ia masih ditemani ayah dan ibunya, tetapi kemudian mereka pulang kampung untuk bekerja seperti biasanya. Pada mulanya ini, gadis pantai tersebut memiliki kebingungan, kekesalan. Selang beberapa waktu, gadis pantai pulang kampung diantar Mardinah naik dokar, tetapi Mardinah merasa tidak suka berada di rumah Mas Kanten. Mereka akhirnya pulang. Dalam perjalanan, tiba-tiba ada seorang mencoba untuk membunuh Mas Kanten. Ia adalah Mardikun, pria asal Demak sama seperti Mardinah. Lalu warga pinggir pantai curiga atas Mardinah. Hari berikutnya, Mardinah bersama 4 bujang di istana datang dengan membawa surat yang menyuruh Mas Kanten supaya pulang. Warga tidak langsung percaya. Mereka menyelidiki dan diusut Mardinah hingga ia mengaku bahwa ia sebenarnya diutus untuk membunuh Mas Kanten agar Bendoro segera menikah dengan putri kerajaan Demak. Jika Mardinah berhasil membunuh Mas Kanten, ia akan dinikahi oleh Raja Demak untuk dijadikan istri kelimanya. Warga tidak terima atas apa yang dilakukan Mardinah. Ayah Mas Kanten merasa terkejut dan menyesal karena telah menikahkan putrinya dengan Bendoro. Sebagai hukuman, warga mempertemukan Mardinah dengan Sidul si pendongeng. Tak lama kemudian, Mardinah diperisti oleh Sidul. Setelah menikah, Sidul tak mau lagi untuk mendongeng. Selanjutnya, ada angkatan menurut para ahli. Menurut saya, novel ini termasuk ke dalam karya sastra angkatan 66. Karya tahun 66 ini bercirikan konflik sosial dan agama. Oleh karena itu, karya sastra ini lahir untuk menceritakan tentang protes terhadap keadaan sosial pada masa itu. Menurut H.B. Jasin, karya sastra angkatan 66 ini berfokus pada para sastrawan dengan hasil karya yang menggambarkan perlawanan atau kritik sosial. Adapun ciri dari angkatan 66, yaitu yang pertama, puisinya menggambarkan kemuraman hidup yang menderita. Yang kedua, prosa menggambarkan masalah kemasyarakatan. Yang ketiga, cerita mengenai politik pemerintah lebih menonjol. Selanjutnya ini ada ulasan. Pendekatan emotif adalah usaha menemukan unsur-unsur yang dapat memunculkan emosional dan perasaan yang berupa keindahan, gaya bahasa seperti metafor, simile, maupun penataan setting yang menarik, serta hubungan dengan isi gagasan, alur, dan penokohan menurut Fernandes dalam bukunya tahun 2014. Yang akan dianalisis adalah unsur berupa penokohan peran utama dalam novel Gadis Pantai karya Pramudia Anantatur, bertema kesenjangan status sosial berdampak kawin paksa. Peran utama dalam novel ini yaitu Gadis Pantai. Gadis Pantai merupakan sosok yang tegar, melankolis, penurut, selalu merindukan kebebasan, bijaksana, dan ikhlas. Selanjutnya, dalam bukunya terdapat kutipan. Ia mengangkat kepala. Sebentar, waktu dokar berhenti dan bapaknya turun dari dokar di depan menghampirinya dan berkata, "Kau mau diam tidak?" Tubuh yang kecil mungil itu meriut seperti keong ketakutan. Dari kutipan tersebut, tergambar sosok gadis pantai yang melankolis dan penurut. Ia menuruti keinginan bapaknya untuk menikah dengan seorang gadis yang berkuasa di salah satu kota. Selanjutnya, dalam kutipan di dalam buku tersebut ada kutipan, "Kau suka tinggal di sini. Bapak dan emak menghendaki aku tinggal di sini. Aku lebih suka di kampung kita. Setiap perempuan mesti ikut lakinya. Emak sendiri juga begitu." Emak menghiburnya. "Biar di pondok buruk, biar dia tak senang, dia harus belajar menyenangkan lakinya.
Dari kutipan tersebut dapat dilihat bahwa gadis pantai sangat penurut dan ingin membahagiakan orang tuanya meskipun merenggut kebahagiaannya. Selanjutnya, dalam kutipan yang ada di buku Gadis Pantai, ada kutipan ia merasa bahagia dapat memberikan seorang kaya pada bapak. Kebahagiaan itu pun akan meningkat bila emak pun tahu akan kelahiran ini, dan juga seluruh kampung mereka akan bangga. Seorang di antara mereka telah dilahirkan dalam gedung besar di kota, jadi keturunan Bendoro. Dalam kutipan tersebut dapat dilihat kebaikan hati gadis pantai karena ia melupakan segala kekesalan pada sebelum ia berada di istana Bendoro. Ia kini hidup bahagia dengan anak yang telah dilahirkannya. Selanjutnya, ada kutipan gadis pantai terperanjat sekaligus ia teringat pada Mardinah. Abang Mardinah, mengapa namanya Mardikun? Mengapa dua-duanya pakai Mardi? Ia mencoba bayangkan kembali, tapi tak dapat. Dalam bayangannya selalu saja orang itu menunduk bila ditatapinya. Dalam kutipan tersebut dapat digambarkan rasa ingin tahu gadis pantai pada saat mengetahui nama orang yang akan mencelakainya. Selanjutnya, ada kutipan carilah suami yang baik dan lupakan segala dari gedung ini, lupakan aku, ngerti. Dalam kutipan tersebut dapat digambarkan seketika perasaan gadis pantai itu hancur sehancur-hancurnya. Ia kecewa akan ekspektasi yang ia buat, kini menjadi kekecewaan. Bayi yang sudah ia jaga selama 9 bulan, kini harus ia tinggalkan. Suaminya yang ia beri kasih sayang, kini membuatnya kecewa. Selanjutnya ada kutipan gadis pantai mengambil cambuk dan melecut kuda dari bawah perutnya. Kuda pun melompat dan lari. Roda-rodanya menggilas jalanan pasir, lari menuju jalan pos. Tanpa menengok ke belakang lagi, gadis pantai memusatkan mata ke depan. Dalam kutipan tersebut dapat dilihat titik terendah seorang gadis pantai. Ia mengikhlaskan segala kegagalannya dan ia memaafkan bapak dan ibunya. Ia juga mengikhlaskan anak dan suaminya. Gadis pantai yang memiliki kebijaksanaan dan keikhlasan yang luar biasa membuat bapaknya kagum. Selanjutnya, kesimpulan. Penamaan karya sastra angkatan 66 dalam bidang kesusastraan diberikan oleh H.B. Jasin memperkuat pendapatnya bahwa pada sekitar tahun 1966 di dalam kesusastraan Indonesia telah lahir sebuah generasi kesusastraan. Istilah angkatan 66 sebenarnya diilhami oleh peristiwa sosial dan politik. Novel Gadis Pantai ini termasuk ke dalam peristiwa sosial, di mana kesenjangan yang terjadi saat itu menjadi pengaruh besar yang mengakibatkan kawin paksa. Alasan yang dibuat oleh bapak dan ibunya pada novel ini yaitu agar mengangkat derajat orang tuanya. Jadi ia dinikahkan dengan seseorang yang memiliki peran penting. Tetapi pada akhir cerita novel ini, semua mengarah pada kesalahan bapaknya yang bersikeras menikahkan Mas Nganten dengan Bendoro. Mas Nganten sendiri artinya sebutan untuk seseorang perempuan yang menjadi budak seks priai, sebelum priai tersebut menikah dengan orang yang sederajat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.